Jadi penyakit itu kalau mau sembuh, namanya penyakit PKD, kalau mau sembuh dia nggak butuh ditransfer uang 10 juta kurang, tapi harus ditransfer senilai emas 25 gram. Oh. Kata dia tadi apa? Jadi kalau 10 juta kurang, bos. Kalau 5 juta kurang juga, apalagi 5 juta. 5 juta buat bayaran anak sekolah, daftar ulang. Tuh 5 juta tuh. Tuh 5 juta daftar ulang. Jadi 5 juta ya tetap ditransfer karena daftar ulang. Tapi yang utama adalah harus ditransfer senilai emas 25 gram. Berapa tuh uangnya? 43.700.000. Ada. Eman Pak Haji. Betul. Mana mic-nya? Mic, pakai mic. Gimana? Feeling saya masuk akal Pak Haji. Apa yang bikin masuk akal? Karena Bos Sidoarjo. Karena bos ini karena bisnisnya Eman. Iya. Hanya 50 juta aja mah gini Pak Haji. Iya. Katanya istrinya ini. Iya. Masuk akal, masuk. Itu bos. Bukan 10 juta, aku emas 25 gram. Masuk. Iya. Wis tutup mata itu istri sampean bos gitu. Gak bakal noleh-noleh lagi ya. Iya. Karena kan ininya leher langsung ke betul. Ganjel. Iya. Pakai emas 25 gram. Iya, betul. Kok bisa sampai jangan pegang ATM. Dipegang istri. Iya. Kok saya tidak bisa baca ATM, tidak punya. Berapa uang 100 juta, 500 juta tidak mau. Tidak punya ATM saya, bos. Iya. Karena takut seperti itu. Saya orang bodoh, ada tahu kok. Itu bos, coba ilmu saya diperhatikan. Mohon maaf deh ya. Jadi ATM dipegang istri semua, aman. Ya. Itu aja. Ya itu ada istri itu. ATM udah punya saya, Pak Haji. Ilmunya iya. Matu sakalangkong ya. Siap sama-sama. Oke, ya gitu. Ini Cak punya utang aja bisa nasehatin. Punya utang bisa nasehatin. Lagi mana kalau dia duitnya banyak, Cak? Wow, bisa bertingkah dia. Pokoknya kalau duit jangan sekali-kali kasih laki-laki, pegang para wanita. Itu obatnya. Oh, itu obatnya. Aduh, ini acara apa ini? Ini acara apa? Acara pencerahan apa acara apa? Kalau itu Pak Haji, kan kadang saya pas terima cair duit itu saya tanya gitu. Dulu saya pernah waktu awal-awal itu saya ngasih semua duit ke dia Pak Haji. Harus. Tapi itu dia nggak bisa ngatur. Jadi nggak apa-apa, nanti kasih lagi yang lagi banyak. Dia nggak habis, kasih lagi. Emang begitu, bos. Karena kalau kita ngasih duit ke istri seperti kita buang garam ke laut. Tidak berasa asin. Lu kasih berapa aja istri? Mau istri, nggak mau. Mama, pegang nih ATM-nya papa. Ini PIN-nya papa. Selalu dia bersuh. Terima kasih Allah, saya dianugerahkan suami yang blow on. Sama Maryam yang lagi nyender. Ibu Maryam didampingi sama Juleha. Tadi bilang minimal dikasih 5 juta buat daftar sekolah SMP mau menuju SMA atau SMA. Kata Juleha, yes. Oh Juleha tuh. Juleha bilang yes. Aduh. Maaf Pak Haji, ganggu. Ya, ayo dong, mana mic-nya dong? Mic-nya dulu, pegang mic-nya dulu, mic. Maaf Pak Haji. Jadi bos pulang dari sini ke rumah ATM di belakang ke istri. Itu udah habis selesai, jangan debat-debat. Dengerin dulu petuah Kiai. Kiai jauh-jauh dari Sidoarjo. Kiai Gus namanya siapa? Gus Asnawi dari Sidoarjo. Coba dengerin dulu petuanya Gus Asnawi. Ya gitu aja. Asmawi. Oh Asnawi. Kirain Asmawi. Iya.
Ya, gitu. Iya, kalau itu ini Pak Haji M-Banking dia tahu semua ininya Pak Haji, PIN samanya. Nah, jadi saya Bos, semua istri M-Banking semua. Yang nggak M-Banking tuh para suami. Dia, gua nggak M-Banking. M-Banking nggak? M-Banking nggak? Nggak M-Banking. Tapi istri gua M-Banking. Bini lo M-Banking. Bininya Haji Marco M-Banking. Rata-rata bos, kalau yang istrinya M-Banking emang kayak gitu bos, awet muda. Jadi gue kalau jalan sama mini gue bilangnya gue tuh papahnya dia, karena kan dia M-Banking. Aduh, Haji Marco dia M-Banking. Aduh. Pokoknya sebentar-bentar, Pak, mau cek dulu ya, berapa duitnya. Kadang-kadang saya nomor PIN saya udah lupa. Memang terus. Aduh. Bos, kalau ngomong nyindir orang belakang, bos. Aduh. Tenang aja lah. Pokoknya gua ajarin gimana caranya ibu yang hadir di sini dan bapak harus punya uang di bulan Juni ini harus 10 miliar. Gimana caranya? Pokoknya harus. Ntar saya ajarin. Ajarin bos. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nih, Mike. Nomor 1, nomor 3. Nih tadi lo lihat kan? Semuanya. Berapa tadi nih? 1,5. Enggak, tadi kan semuanya nih. Sifat 18. Sifatnya, oh ya. Ini berapa sifatnya? 17. 17. Ah, lo udah hafal kan? Iya. Kalau yang belakang gak usah ditanya tuh. Itu Full. 22 Terlampaui. iya. Kalau atas yang belakang jangan ditanya. Itu kuantum, lompatan. Terutama Juleha, terutama Maryam. Kecuali Putri doang. Putri Duyung. Putri Duyung. Iya. Iya. Bapak sekalian, nyambung dari Pak Haji tadi, ada syarat agar apa yang Bapak Ibu hajatkan bisa Allah kabulkan dengan mudah dan cepat tanpa ribet. Siap memenuhi syaratnya? Siap. Harus siap. Kalau tidak siap, tidak bisa. Tadi sudah sebutkan Pak Haji, syaratnya ada 3. Yang pertama, apapun kondisi Bapak Ibu yang hadapi saat sekarang, ada suami yang bentuknya seperti ini, ada istri yang di rumah seperti itu, ada suami yang di rumah seperti itu, kondisi ekonomi sekarang kita hadapi seperti ini, harus diterima dengan lapang dada, dengan legowo. Kita harus menerima keputusan, ketetapan, takdir dan qadanya Allah. Baik itu ketetapan yang positif maupun ketetapan yang Baik. Negatif nggak boleh disebut kan? Nggak boleh. Ketetapan yang baik dan yang jelek nggak boleh. Jelek jangan, jadi baik dan positif. Jadi apapun keputusan yang Allah berikan, baik itu keputusan yang positif maupun keputusan yang baik. Karena apa? Karena semua yang ditetapkan Allah kepada kita itu adalah keputusan yang terbaik. Saat ini adalah yang terbaik. Kita harus terima. Karena kalau kita legowo, seperti contohnya iblis legowo saat dikutuk oleh Allah. Tetapkan penghuni neraka yang tidak mungkin akan keluar dari neraka. Tidak protes, dia legowo. Diterima ketetapan Allah. Karena diterima maka hajatnya dikabulkan. Apa hajatnya iblis saat itu? Iblis loh bu, bukan manusia loh. Manusia. Iblis aja dikabulin sama Allah. Bapak iblis apa? Iblis apa setan? Monjone.
Bapak Ibu iblis Yang sama ngomong setan. dia. Lanjut, Bos. Ya, jadi ditekankan tadi oleh Pak Haji, iblis saja punya hajat dikabulkan oleh Allah. Kalau sampai kita nggak dikabulkan sama Allah, kalah kita sama iblis. Pasti dikabulin. Jelas-jelas melanggar, jelas-jelas menentang perintah Allah. Tapi kok masih dikabulkan? Karena dia legowo, menerima. Maka bilangnya juga, saya terima ketetapanmu Allah, tapi saya punya permohonan. Saya punya permohonan. Maka alhamdulillah Allah, alhamdulillah sampai saat ini saya masih sehat, diberi umur panjang, diberi pernikahan panjang, diberi rezeki panjang. Maka berikan rezeki kepada saya 10 miliar. Seperti halnya iblis, aku terima Allah ketetapanmu, tapi aku punya permohonan, punya hajat. Apa hajatnya iblis? 2 yang diajukan dan diterima langsung oleh Allah, dikabulkan langsung. Yang pertama, tangguhkan saya sampai hari kiamat. Beri hidup, jangan mati. Jadi hidupnya sampai hari kiamat. Dikabulkan enggak? Dikabulkan oleh Allah. Luar biasa, ini kan hajat yang ekstrim. Ekstrim ini hajatnya, tapi dikabulkan. Oke, approve. Diterima, kabulkan hajatnya. Yang kedua, apalagi? Yang kedua, izinkan saya untuk menggoda anak cucu Adam. Dikabulkan enggak? Diizinkan? Diizinkan. Masa kita enggak dikabulkan hajatnya oleh Allah? Pasti, tapi syaratnya harus legowo. Ini mau dipatenkan juga Pak Haji? Patenin. Biar cepet cair dah. Bulan ini harus cair 10M. Patenkan legowo, biar seperti tepuk tangan dulu dong. Yang jawab siapa tadi? Mewakili Haji Marco. Sudah diwakili. Tadi mau dijawab Haji Marco, dijawab. ya seperti kabulnya hajat maksudnya ya Mas ya, kontan langsung dikabulkan oleh Allah ya. Bisa ya, yang pertama itu syaratnya terima, rugi 300 juta diterima, rugi 100 juta ya ditompo, iya tompo. Tapi kan nggak grundel, tapi kan nggak mikir, tapi kan nggak komen, tapi kan ibu nggak tadi rugi 100 juta kan komen, Ngeluh. kesal, ngeluh. Yang tadi ada 5, bapak ada 18, jangan. Nah ini yang kedua, ini lanjutannya dari yang pertama tadi. Yang kedua, ini ilmu dasar yang paling ditekankan oleh Pak Haji. Apapun hajatnya, apapun permohonannya, kuncinya, mata kuncinya ada yang di nomor 2 ini, ada yang di depan Bapak Ibu sekalian ini. Ibadah apapun yang Bapak Ibu telah lakukan secara maksimal, itu akan gugur, akan terhalang, akan dibatalkan oleh sifat-sifat yang ada di depan Bapak Ibu sekalian. Jangankan 18, 10 sudah Nggak menggagalkan, tidak boleh. 5 Jangankan 10, 5 nggak boleh, tidak boleh. Bahkan 1 pun nggak boleh. itu harus dihindari, tidak boleh ada. Kenapa? Karena ini penyakit hati. Dengan penyakit hati ini, walaupun 1 itu virus,
pasti akan menggerogoti terus penyakit, menyebar, menjalar ke seluruh bagian tubuh kita. Ini menjadi penghalang hajat terkabul. Apa dasarnya kok bisa bilang begitu? Kita pakai yang ayatnya dulu ya, di Al-Quran surat As-Sams. Allah nyebutkan wa nafsyu wa ma sawwaha, demi jiwa dan penyempurnaannya, bahwa jiwa kita, hati kita diciptakan Allah dengan sempurna, sangat sempurna, sempurna ya. Bos, lo ngalem ibu-ibu sempurna, baru selesai nyanyi dia langsung telanjang bulat. Tumben-tumben gue punya utang di sanjung-sanjung. Sempurna. Hatinya, jiwa kita sempurna, maka Allah maunya harus dijaga. Kenapa harus dijaga? Supaya kita beruntung, kata Allah. Qad aflaha man zakkaha. Kalau hatimu kamu jaga, hatimu kamu bersihkan, hatimu kamu sucikan, hatimu kamu murnikan, maka kamu akan menjadi orang yang beruntung, orang yang bahagia, orang yang sejahtera, orang yang kaya raya. Jadi kalau dibalik lagi dari depan, qad, pasti, sungguh, niscaya, ditekankan oleh Allah. Qad aflaha, pasti kamu beruntung, nggak bakal rugi sapinya. Tagihannya pasti akan lancar. Aflaha, beruntung, bahagia, sejahtera, kaya raya. Tapi harus apa? Kata Allah, zakkaha, harus dibersihkan, harus disucikan. Tapi kalau sebaliknya, wa qad khaba man dassaha, dan pasti, sungguh, niscaya kamu akan merugi, kamu akan sengsara, kamu akan menderita dengan beban tagihan yang enggak cair-cair, dengan beban di petani yang belum kebayar, dengan beban hutang di bank yang belum kebayar. Karena apa? Kata Allah, dassaha, karena kamu mengotorinya. Mengotori apa? Mengotori hati, mengotori jiwa kita. Kalau kotor, ini janji Allah seperti itu, kita akan susah. Nah, inilah ilmu dasar yang disampaikan Pak Haji, yang diinginkan semuanya tadi, agar rezeki mengejar kita, uang mengejar kita. Ada emang yang tidak bekerja dapat uang? Tuh sudah ada itu ibunya. Tidak bekerja tapi tetap digaji, walaupun gajinya sudah diminta di depan. Tapi pensiun, sudah nggak bekerja, dapat gaji, dapat rezeki, duduk manis. Karena apa? Pensiun, duduk manis, dapat gaji, karena beliau sudah mengabdi kepada pemerintah selama 34 tahun hampir. Ngabdi kepada pemerintah, dikasih bonus, dikasih penghasilan 3.500.000. Dikasih, nggak kerja. Nah, maunya Pak Haji disampaikan kepada kita semua ilmu itu sebagai ibarat, sebagai contoh. Beliau mengabdi kepada
pemerintah. Nah, kita maunya Pak Haji bersihkan diri kita, tidak dikotorin dengan mengabdikan diri kita 100% kehidupan kita ini mengabdinya kepada Allah. Pasti Allah akan memberikan pensiun kepada bayaran kepada 10 miliar per bulan. Itu. Kan ibu ngabdi 30 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang 30. Tuh dapat bayaran. Kenapa nggak sekarang pulang dari sini kita ngabdi kepada Allah dengan cara apa? Tidak melanggar yang sifat 18. Karena itu Allah nggak suka. Kenapa nggak suka? Karena itu sifat setan. Yang 18 itu gundah, gelisah, murung, sedih, ngeluh. Coba dong dihilangin. Karena aku nggak suka. Ibaratnya apa sih Pak Haji sifat 18? Ibarat kita miara ayam itu musang. Jadi kandang ayam di dalamnya ada musang. Kita bilang sama ayam, ayam masuk dong ke dalam kandang. Nggak mau. Kenapa? Itu telur saya aja dimakanin sama musang. Nanti kalau saya masuk, saya dimakan sama musang. Saya panggil nih Rezeki. Ayo dong Rezeki masuk ke Ibu Sidoarjo. Nggak mau. Ayo dong masuk ke Bapak Sidoarjo. Kata Rezeki nggak mau. Kenapa? Di dalamnya masih ada musangnya. Ntar gue diterkam sama musangnya. Ayo dong masuk ke Kaltim. Ayo dong masuk ke Bandung. Nggak bisa. Nah mau saya, bisa gak nih sebulan lamanya, di bulan Juni kita ilangin sifat yang 18. Biar di bulan ini, bulan Juni, paksain harus cair 10 miliar. Lanjut. Ya. Jadi logika ibaratnya masuk ya, ibaratnya seperti Ibu Bandung. Ya, ibarat kita kalau mengabdi kepada Allah. Allah karena Allah berjanji, negara juga berjanji, syaratnya harus ada sumpah jabatan, tidak boleh melanggar aturan-aturan. Kalau dia melanggar, dapat pensiun enggak, Bu? Tidak dapat. Putus. Kalau melanggar aturan di pemerintahan, coret. Harusnya sudah tinggal pensiun beberapa saat. Melanggar, pemberhentian dengan tidak hormat. Ada banyak kan contoh diberhentikan dengan tidak hormat. Harusnya sudah mau pensiun, sudah dapat bonus. Sama kayak kita, sudah ibadah, sudah ini, tapi melanggar aturan yang dikehendaki oleh Allah. Maunya sudah tinggal dibagi, tinggal terima saja. Tapi kita melanggar. Pertama kasih surat peringatan. Nah ini peringatan dulu. Kita melanggar terus. Melanggar terus. Kemarin sudah lancar, bisa umroh sama keluarga. Bisa umroh sama keluarga. Tapi ya alhamdulillah tagihannya mentok. Akhirnya datang ke sini lagi. Kalau nggak mentok 1,5 miliarnya tertagih, lupa. Nggak bakal datang. Hah? Nggak akan ke sini. Kalau nggak punya utang 300-100 juta, nggak mungkin ke sini. Kaltim sama, nggak akan kembali ke sini lagi. Sumedang sama, nggak akan ke sini kalau lancar-lancar saja. Bandung sudah menerima pensiun lancar tanpa tambah potongan, udah lupa. Tangerang tinggal sendiri. Pak Simargo sendiri carikan maksudnya. Ya, jadi intinya ini harus dibersihkan. Ibarat satu tadi, ibarat yang kita contohnya real. Jadi kalau hati kita bersih, itu ibaratnya kita menanam kebaikan, menanam bunga, menanam taman, membuat taman hati.
Sehingga energi kita energi yang positif. Inner beauty-nya keluar. Seperti halnya kita kalau menanam bunga di sekitar rumah kita, tumbuh semerbak mewangi, dipandang enak, kita, orang lain lewat juga melihat kita juga, taman di depan rumah juga bagus. Kita kalau pengen ngejar kupu-kupu, nggak harus lari-lari, tidak harus jatuh bangun, bondas, capek, butuh waktu panjang, kupunya kepegang juga rusak. Tetapi kalau taman kita bagus, kita tinggal duduk, ngejar kupu-kupu enggak? Kupu-kupunya datang ke taman kita, kejar mengejar. Ada yang hinggap di atas bunga berjumbuhan 2 kupu-kupu. Pernah lihat? Ya pernah. Mungkin kupu-kupu nggak pada nyambung kali. Nggak nyambung. Saya tuh hobinya nyemil. Tadi saya bilang sama supir saya, Yan, cari cemilan apa Yan? Pilus atau apa? Nggak datang-datang di Japri dari tadi. Malah nih datang cemilan sendiri. Ini kan namanya apa namanya nih? Mengejar. Ya, amplang, kuku macan dari Kalimantan Timur. Jauh. Nah, mau saya, ibu juga begitu. Rezeki datang sendiri tanpa kita japri loh. Nanti kalau datang ke RD bawa amplang ya. Enggak, kan saya nggak japri. Nah, coba ibarat anggur. Ya. Biar gampang, anggur. Jadi, anggur. Berbuat. Kita berbuat baik. Rezeki yang datang. Contohnya ada kisah yang masyhur antara Imam Syafi'i dan Imam Maliki. Imam Syafi'i muridnya, Imam Maliki gurunya. Tadi gue minta anggur. Anggur. Jadi Imam Syafi'i muridnya, Imam Maliki gurunya. Pandangan Imam Syafi'i bahwa bekerja untuk dapat uang harus bekerja keras. Tapi Imam Maliki tidak menyalahkan, tapi tidak harus. Untuk dapat rezeki tidak harus bekerja keras. Akhirnya Imam Syafi'i membuktikan. Dia datang ke orang yang panen anggur, bekerja, memetik, mengangkut, akhirnya selesai dapat upah, dapat anggur. Dengan bangga dia akan tunjukkan kepada gurunya Imam Maliki. Datang, alhamdulillah Syekh, saya tadi bekerja Syekh. Ditekankan bekerjanya. Oh, anggur. Anggur. Lanjut. Jangan liatin gua tahu. Anggur. Jadi datang dengan bangga mau menunjukkan pandangannya yang paling benar. Ini tadi saya bekerja sehingga saya dapat anggur. Ini anggurnya bisa dia ngomong anggur, dia yang megang anggur. Coba bayangin bos. Dia yang ngomong anggur, gue yang makan anggur. Alhamdulillah. Lanjut. Apa anggur. Imam Maliki katanya? Alhamdulillah, Allah mengabulkan hajat saya kontan, tunai, cash. Saya maunya makan anggur. Alhamdulillah, wasilah kamu bekerja tadi, kamu datang ke sini membawa anggur. Saya bisa menikmati anggurnya tanpa harus bekerja. Dia ngomong megang anggur, gue nggak ngomong juga megang anggur. Sama, milih yang mana? Imam Syafi'i dapat anggur harus dengan kerja keras. Imam Maliki berbuat, ngaji, baca Quran, ngajar, dapat anggur. Pilihan. Pilihan yang mana maunya? Bisa dapat semuanya. Kerja ya boleh, nggak kerja juga boleh, tapi
Ada tapinya, kalau nggak kerja, sugestinya mesti kuat, yakinnya. Kan kayak saya kan ngajar aja, ngajar. Dari jam berapa kita ngajar tadi? Jam 1. Jam 1, ngajar aja. Datang amplang. Ngajar aja. Datang anggur. Boro-boro saya tadi ke toko buah, nggak sempet lah. Kalau lagi ngajar. Nah mau saya, kenapa ibu sama bapak kok nggak dipraktekin ilmu RDAY? Dengan apa? Keyakinannya harus kuat. Pasti bulan ini cair 10 miliar. Pasti bulan ini ada masuk rekening 10 miliar. Pasti bulan ini ada uang masuk 10 miliar. Pak Haji kalau bulan ini kelamaan, ya udah pasti besok hari Kamis ada uang masuk 10 miliar. Oh belum masuk, sebut lagi hari Jumat. Oh belum masuk, hari Senin. Belum masuk, hari Selasa. Begitu. Soalnya ilmunya RDAY kan ilmunya gampang. Keyakinannya harus kuat, sugestinya harus kuat. Kenapa Pak Haji aku mesti ngomong yang gampang-gampang? Bapak dulu sekolah terakhir apa Pak? SD, SMP, SMP. SMP. Bos? SMA Pak Haji. SMA. Ibu Kalimantan Timur? SMP. SMP. Ibu Subang? SMA. Ibu Bandung? D3. D3. SMP. Ibu? SD. Dulu zaman kita sekolah SD, pada saat kita ujian, apa gurunya yang ngomong? Yang ngawasin ujian ngomong gimana? Anak-anak tolong dikerjain yang gampang-gampang. Yang gampang-gampang dulu. Betul gak? Waktu SMA atau SMP, betul? Yang gampang-gampang, nah maksud saya, yang gampang-gampang ilmu RDA yang mana coba? Kerjain dulu. Sholat, susah. Bangun jam 00, susah. Senyum, susah. Capek. Tahajud, pegelinu. Baca Quran, ngantuk. Emang dasar lu. Jadi dengan apa yang paling gampang? Yakin. Pasti besok hari Kamis ada uang 1 juta buat bayaran anak gue sekolah. Daftar ulang. Besok ada uang 1 juta buat daftar anak gue sekolah. Begitu dulu. Terus diucap. Lagi apa Pak Haji ngucapnya? Terutama kalau lagi nyender. Pasti ada uang masuk. Pasti ada yang ngasih gue 1 juta buat daftar sekolah anak gue daftar ulang. Sambil nyender. Ngomong terus. Nanti kan lama-lama teman-teman pada nanya, lo lagi ngelindur? Jadi nomor 1 apa Pak, Bu? Keyakinan, sugesti. Gampang nggak tuh? Tanpa harus SD, SMP, SMA, kuliah. Bisa gak? Bisa. Kan itu cuma ngucap doang. Diulang-ulang. Pasti bentar lagi hujan. Pasti bentar lagi hujan. Mau begitu? Kita buktiin biar hari ini hujan. Tapi kan kasihan Haji Marco. Janganlah. Jadi yang dipanggil adalah pasti besok ada uang masuk. Pasti besok ada uang masuk. Pasti besok cair. Pasti besok cair. Pasti besok lunas. Pasti besok lunas. Begitu. Iya Pak Haji, mohon maaf Pak Haji. Kemarin saya dari Madura Pak Haji, dari Malang. Dari Malang, biasa saya itu kok setiap tahun Pak Haji pakai supir 2. Terus Umi itu cerita, ada apa-apa yakin? Tuh gimana? Yakin, yang penting nyampe deh Pak Haji. Mudah-mudahan dapat diberkahi Pak Haji. Kak yatim. Terus saya dari Malang langsung cuma istirahat 2 kali. Capek tak capek, ngantuk tak ngantuk. Sehat. Alhamdulillah nyampe. Nah, keyakinan kan? Yakin. Nah, Biasanya saya Pak Haji, ya. sama supir 2. Saya kantin itu 1 jam gini Pak Haji. Janganlah. Oh, ya. Biasanya. Jangan, bahaya. Iya kemarin, alhamdulillah Pak Haji, capek tak ada, ngantuk tak ada Pak Haji. Memang saya itu memang niat, yakin. 7 jam. Bapak mau gak nanti kalau nyupir biar nggak ngantuk? Alat kelaminnya dipasangin peniti. Iya, iya Pak.
Biasanya pakai supir Pak di Jawa Timur. Pokoknya nggak boleh ngantuk ya. Gimana biar nggak ngantuk? Copot cara dalam istri yang bekas pakai, kalungin di leher. Itu aja ya. Iya, gantinya parfum. Siap. Gak bakal ngantuk. Kalau ngantuk langsung kayak ditabok cara dalam, pakpok, ngupir terus. Jadi maunya saya Pak, pakai ilmu yang pertamanya, ilmu RDAY. Apa tuh? Sugesti, keyakinan yang kuat. Karena ini tidak melihat latar belakang sekolah, apakah dia SD lulus, karena ini ilmu SD impres, keyakinan. Kayak anak aja Pak, kayak anak aja. Apa tuh anak? Keyakinannya, kan selalu dikabulin sama orang tuanya. Nah, bapak juga, ibu juga begitu. Pasti ada uang masuk, pasti ada uang masuk, pasti minggu ini ada uang masuk. Terus disebut lagi makan, lagi mandi, lagi pakai baju, lagi masak di dapur sambil diucap. Pak Haji, kenapa sih diucap berulang-ulang keyakinan itu? Kayak ibu bapak manggil ayam. Emang ada manggil ayam sekali? Krr. Ada. Berkali-kali. Krr, 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 krr. Krr, 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 krr. Nah, nanti sedekah. Sedekah tuh umpannya. Bisa sedekah semut, bisa sedekah apa lagi? Kucing, bisa sedekah burung. Semut yang paling murah, gula pasir kasih. Kalau bapak nanti mampir di rumah makan ada kucing, pesen berapa sih daging sepotong? Ikan kembung berapa sih sepotong? 10.000, mahalnya 20.000, pesen. Bohong nggak cair 200.000, bohong nggak cair 2 juta. Bohong nggak cair 20 juta. Nah, jadi ibu bapak makan, bilang sama si pelayannya, Mang, kembung dong 1. Kasih kembungnya, kasih kucingnya nih. Ini kita kan enggak, dagingnya dimakan, tulang sama kepalanya dikasih kucing. Dikunyah-kunyah dulu. Dikunyah dulu. Aduh, kepalanya. Kita hajat terkabul 20 juta. Terkabul 200 juta, mana mungkin. Yang ada kita malah bermasalah. Janganlah. Kita lagi makan, ada kucing, kasih. Kita lagi makan, lihat ada semut, kasihlah gula di rumah. Pojok, di pojok sana kasih. Biarlah sambil ngomong nanti, semut, nanti saya pulang dari sini, ada orang titip duit ke saya ya, 1 miliar ya buat lunasin utang ya. Saya lagi ada utang 300 juta yang 2024, yang ini 100 juta. Nah, jadi bayar dah 400, nanti yang 600 bisa buat modal usaha. Harus ada kata-kata tanpa jaminan, tanpa pengembalian. Karena kalau jaminan kan kita nggak punya jaminan. Ibu apa jaminannya? Nah, ini tinggal 1. Iya. Pak, Siapa ini? kata ibu, bapak sudah berikrar sama ibu. Ibu udah berikrar sama bapak bahwa bapak sehidup semati. Nah, sekarang saya mau tanya nih, kalau ibu amit-amit yang baik meninggal dikubur, apakah bapak mau hidup-hidup dikubur sama ibu? Jawab loh. Tadi lo ikrar hidup semati, ibu meninggal nih. Hidup semati berarti. Nah, pas ibu dikubur di kuburan, lo mau gak masuk ke dalam lubang dikubur hidup-hidup? Gak mau. Coba lihat tuh kelakuan laki lo tuh. Bilangnya sehidup semati, tapi giliran istrinya mati lo gak mau dikubur. Aduh. Jadi mau saya, bapak paksain bisa nggak bisa baca Quran buat tabungan bapak sama ibu dikubur dunia akhirat. Jadi yang pertama yakin dulu, baru yang kedua berenteng apa dah, baca Quran, taubat, baca Quran, tahajud itu. Tapi yang utama keyakinan dulu, biar kita seragam. Bisa? Lanjut. Ya.
keyakinan. Tahun 1928 kita sudah mulai bilang merdeka. Lagu Indonesia Raya dikumandangkan. Hiduplah Indonesia Raya. Sudah merdeka belum? Belum. Belum. Merdekanya kapan? 45. 45. Ketemu selalu merdeka, merdeka, merdeka. Cair, 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 cair 10 miliar, cair 1 miliar. Tagihan cair, tagihan cair bulan ini, tagihan cair. Itu yang disampaikan Pak Haji, membangun keyakinan. Keyakinannya dibangun sekuat tenaga. Jadi ini caranya kita hapus sifat-sifat negatif, hilang sehilang-hilangnya, istilah tukul disobek-sobek, dibuang sejauh-jauhnya. Kenapa? Karena kalau itu benar-benar bersih, Allah berjanji akan melipat gandakan harta kita. Dengan kita mohon ampun, Allah akan melipat gandakan harta. Di mana Allah berjanji di situ? Di surat Nuh ayat 10, 11, 12. Wa yumditkum bi amwal, akan aku lipat gandakan harta kalian. Syaratnya mohon ampun. Membangun keyakinan dengan apa? Apa mungkin? Mungkin, karena Allah tidak mungkin mengingkari janjinya. Innallaha la tuhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah mengingkari janji. Nah, gak ada kerjaan kok bisa. Kalau Allah berkehendak, Allah mudah. Mana keyakinan kita? Surat Yasin. Innama amruhu idza arada say'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak memberikan modal kepada kita semua 10 miliar tahun ini, jangankan tahun ini, bulan depan mudah. Jangankan bulan depan, minggu depan pun bisa. Jangankan minggu depan, besok pun bisa. Kalau Allah sudah berkehendak, cair besok pun tanpa mengajukan apa namanya? Tagihan, malah ditelepon, ditawarin. Kalau Allah sudah berkehendak, pasti mudah bagi Allah. Allah tinggal katakan kun, jadi, terjadi, maka terjadilah. Kun fayakun, jadi maka terjadi. Ini yang harus kita yakini. Bisa? Harus bisa. Bisa. Terakhir yang ketiga. Ketiga begini ya. Yang ketiga tadi sudah disampaikan Pak Haji, bangun jam 00 wajib. Ini ilmu dasar RDAY yang harus kita jalani, karena ini menjadi apa ya, jargon kita. Hajat kita maksa, ibadahnya harus maksa. Hajat kita ekstrim, ibadah kita juga harus ekstrim. Bangun jam 00, senyum, mandi, sholat tahajud, baca Quran 12 juz. Kenapa harus jam 12 malam? Karena ayatnya nisfahu minhu qalila, nisfahu awingkus minhu qalila. Bangunnya jam 1/2 malam, separuhnya malam, berarti jam 12. Itu dasarnya. Disuruh apa? Sholat dan baca Quran. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Quran dengan tartil. Maka apa hasilnya? Kata Allah di ayat yang ke-6 bahwa bangun malam itu pengaruhnya sangat kuat terhadap jiwa kita. Jiwa kita jadi tangguh, mantap, yakin menghadapi tantangan apapun, siap dihadapi. Dan ucapannya mantap. Kenapa ucapannya mantap? Apapun yang kita hajatkan, apapun yang kita ucapkan terkabul. Kita ucapkan, hajatnya dimudahkan oleh Allah. Karena apa? Lisan kita dihiasi dengan baca Quran secara tartil, baca Quran dihiasi, sehingga ucapannya manjur. Bisa? 3 hal pesan yang disampaikan Pak Haji. 1, terima takdir Allah. Apapun harus legowo, jangan kalah sama setan. Maksudnya takdir tuh kondisi sekarang ini.
kondisi sekarang. Utang, Utang. tagihan macet. Ini kondisi sekarang, bukannya kondisi nanti. Yang ini dulu nih, yang Sekarang sekarang. ini. Diterima dulu, jangan. Kita kan kadang apa ya, protes, komen, nggak boleh. Terima Ribut sama dulu. Bini juga diterima dulu Pak Haji. Apa? Ribut sama bini juga diterima dulu. Kenapa? Ribut sama istri berarti. Iya. Lu ngomong begitu, ribut sama istri diterima. Sebenarnya lu ngomong mewakili orang yang nyender di belakang. Ya, yang kedua, bersihkan hati kita sebersih mungkin karena Allah berjanji seperti tadi sudah. Tinggal kita. Yang ketiga, ibadah ekstrim, bangun malam saat orang sedang lelap tidur, kita dibangunkan oleh Allah. Jangan kalah sama orang yang lagi babi ngepet. Jangan salah, jangan kalah sama orang yang lagi nenenin tuyul. Tuyul. Orang kalau jagain tuyul malam-malam tidur gak? Kalau babi ngepet jagain lilin siang apa malam? Malam. Nah kenapa ibu nggak meraktekin ilmunya babi ngepet? Ibu jagain lilin, bapak yang ngepet. Atau bapak Pantun, waktunya pantun. Ayo. Waktunya pantun. Pantun jenaka. Buah ketimun di pinggir rantang. Ada kentang ditendang-tendang polisi. Jangan ngelamun mikirin utang. Datang ke kandang dapat solusi dari Pak Haji. Iya. Semangat ya. Jadi mulai hari ini saya nggak mau bapak dan ibu nanya kapan cair, kapan lunas, kapan punya duit, kapan punya modal, kapan punya penghasilan 10 miliar, kapan. Kalau bapak dan ibu nanya kapan, saya nggak mau jawab. Biar yang jawab Haji Marco. Kapan kita kebayar utang? Kapan kita akan terkabul? Mungkin lusa atau di lain waktu. Sekali lagi. Kapan kita kebayar utang? Kapan kita akan terkabul? Mungkin lusa dapat uang dari Pak Haji. Jadi gimana caranya saya mau bapak dan ibu paksain yang 18 selama bulan Juni jangan ada yang dilanggar. Saya mau di bulan Juni harus terkabul cair 10 miliar. Amin. Ibu bapak udah jauh-jauh datang ke RDAY. Harus terkabul 10 miliar. Bapak dan ibu udah jauh-jauh sempetin waktu. Harus cair 10 miliar. Gimana caranya saya nggak mau tahu. Bulan Juni harus cair 10 semuanya. Bisa? Pasti? Sip, terkabul. Terima kasih. Terkabul. Lihat di YouTube. Ilmu channel.